Malaysia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bukan Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:6. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan juga di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita dan rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah di malam hari ini. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biar kami menjaga lidah kami dan lidah kami dikuasai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saya memberikan tema lidah yang telah dikuasai Tuhan. Kalau lidah dikuasai setan, pergerakan, kehancuran, dan pemberontakan akan terjadi di mana-mana. Dengan lidah kita mengobarkan api amarah, dengan lidah juga kita memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya menyampaikan bagian pertama, lidah yang telah dikuasai Tuhan. Jadi kalau lidah kita sudah dikuasai Tuhan, dan Alkitab mengatakan bahwa lidah yang dikuasai oleh Tuhan adalah seperti pohon kehidupan. Anda tahu pohon kehidupan, dia akan terus menghasilkan sesuatu. Dan lidah kita kalau kita pakai menjadi alat di tangan Tuhan, alat lidah kita dipakai sebagai alat yang mempermuliakan Tuhan, maka lidah kita itu seperti pohon kehidupan yang senantiasa bisa memberikan pertolongan kepada orang. Karena lidah kita pakai untuk memberkati, untuk memberikan semangat, untuk menolong orang. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah sebagai murid supaya aku dapat dengan perkataan aku dapat menghibur, memberi semangat baru kepada orang-orang yang berdosa. Dan itu tentu kita harapkan dalam hidup. Dan itulah sebabnya mari itu bisa nanti Anda baca dalam Amsal 15 ya, ayat yang keempat. Jadi kita tahu lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Jadi di situ kita tentu ingin lidah kita dipakai sebagai alat, bukan melukai orang lain, dan biar menjadi yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Yang kedua, ketika lidah yang telah dikuasai Tuhan itu, lidah yang telah dikuasai Tuhan adalah lidah yang dapat dipercaya. Jadi lidah, kalau orang lidahnya dapat dipercaya, orang tidak akan takut mempercayakan sesuatu kepada mereka. Tapi kalau lidahnya saja tidak dapat dikuasai, tidak dapat dikekangnya, nanti bisa Anda baca dalam Efesus 4:25 dan Kolose 3 ayat 9. Itu membahayakan, dan orang tidak akan suka bekerja sama dengan lidah-lidah pendusta, karena itu akan menghancurkan kehidupan. Lidah-lidah pendusta itu
akan mendatangkan malapetaka kepada usaha-usaha bersama dari orang-orang yang berusaha dengan orang yang jujur. Jadi kita sebagai orang percaya, kita ini harus dapat dipercaya. Karena siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau lidah kita tadi sebagai pohon kehidupan, lidah kita dapat dipercaya, tentu kita sedang menggemakan supaya kita menikmati buahnya. Nanti kita akan lihat buahnya apa. Dan kemudian lidah yang telah dikuasai oleh Tuhan adalah lidah yang sudah disucikan. Ya. Bagi saya ketika dia mau melayani Tuhan, dia adalah najis biji, tapi Tuhan menjamahnya dan kemudian menjadikan dia suci. Hidup kita, lidah ini sangat berbahaya. Dia bisa menjadi api yang mendatangkan bencana. Dia juga bisa menjadi pohon kehidupan yang memberikan kerindangan, memberikan solusi. Tapi bagi orang-orang yang telah dikuasai lidahnya oleh Tuhan, maka lidahnya akan disucikan oleh Tuhan. Dia akan terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Allah itu suci. Dan kita tentu tidak ingin mendengar kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata cemooh, kata-kata yang jahat dari mulut yang telah dikuasai oleh, dari lidah yang telah dikuasai oleh Tuhan. Nah, itu tidak akan pernah bisa memegahkan hal-hal yang besar kalau lidahnya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Dan itu sebabnya perlu disucikan. Dan saya baca dulu satu ayat, Kolose 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan. Jadi kita tidak boleh memakai lidah kita ini dengan sesuatu yang jahat, karena itu akan merugikan kita. Yang terakhir, ketika lidah telah dikuasai Tuhan, kita baca Amsal 25 ayat 25. Demikian bunyi firman Allah, Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Ya. Jadi lidah itu juga akan membawa kabar baik, ya. Kabar baik yang perlu disampaikan dengan benar, ya. Lidah yang sudah diselamatkan ini akan senantiasa mau memberitakan Injil kasih karunia, kabar baik itu, the new gospel itu, the good news itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus merelakan diri kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan, membawa berita yang baik untuk keselamatan orang lain. Kita tidak sedang membuat orang lain untuk berpindah agama. Kita hanya menyampaikan kabar baik dengan harapan Tuhan yang akan menggerakkan hati mereka. Karena kita tidak akan dapat menolong orang untuk mempercayai Tuhan. Tapi kalau Tuhan berdasarkan prinsip firman Allah, memang mereka terpilih, Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan menggerakkan hatinya untuk percaya kepada Yesus yang memberikan kehidupan yang kekal itu. Jadi dia juga mendamaikan. Anda bisa baca yang Amsal 15 ayat 1 itu.
Jadi lidah itu membawa kabar baik dan mendamaikan. Kita tahu Yesus itu adalah Raja Damai. Dan ketika kita orang berdosa didamaikan dengan Allah, kita mendapatkan kehidupan baru. Dan dosa-dosa kita diampuni dan kita tidak menjadi masuk dalam orang yang berdosa. Dan itu sebabnya kita juga perlu merasa apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita nikmati dalam hidup ini setelah mengenal Yesus Kristus yang telah memberkati lidah kita. Mari kita pakai lidah kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, untuk mendamaikan manusia-manusia yang berdosa itu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu perlu ada yang memberitakan. Yang memberitakan itu siapa? Kita. Dan itu sebabnya salah satu alat yang kita bisa pakai untuk mendamaikan orang lain adalah dengan media ini. Dan semoga ada banyak orang yang mau mendengarkan dan diperdamaikan dengan Allah, ataupun secara langsung. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, kalau engkau menyampaikan berita good news itu kepada orang lain, berita kabar baik itu kepada orang lain, jangan pernah ada pemaksaan. Kalau engkau tidak ingin menjadi masalah, buka saja hidupmu menjadi suratan yang terbuka, sehingga melalui perkataan orang akan percaya, orang akan melihat orang ini beda, orang ini dapat dipercaya, orang ini betul-betul menyejukkan hati. Kata-katanya seperti pohon kehidupan. Kata-katanya, lidahnya tidak pernah dipakai untuk hal-hal yang kotor, yang sia-sia. Dan dia dapat dipercaya. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk menyatakan kabar kebesaran daripada Tuhan itu. Karena apa? Karena firman Allah berkata, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness. Karena kamu adalah bangsa yang terpilih, imam yang dirajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita memang diajar oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu sebabnya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu seperti orang yang tinggal dalam kegelapan. Kita perlu bawa kepada terang yang ajaib. Terang yang ajaib itu adalah Yesus Kristus. Pakai lidahmu untuk kemuliaan dan alat kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pakai lidahmu untuk sesuatu yang tidak baik. Biarlah lidahmu diberkati Tuhan, dan lidahmu adalah lidah yang telah dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh setan ataupun neraka, dan itu akan berbahaya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menguasai lidah kami, sehingga kami semuanya menggunakan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berarti engkau yang sakit, apapun sakit penyakit yang kita akan dalam keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan bagi engkau sedang mengalami masalah dalam hidupmu, apapun itu, kesulitan apapun itu, penderitaan apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Paulus senantiasa dalam kesesakan apapun itu selalu datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dia selalu menerima pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Baca nanti itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Jadi Tuhan senantiasa akan menolong orang-orang yang mau datang kepada Dia. Terpujilah engkau Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dan kalau engkau orang yang mau didoakan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala tangan-tangan yang diangkat kepada lihat diri Tuhan, dan tolong mereka dari segala kesesakan dan penderitaan, kesusahan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berseru kepadamu, Engkau menjawab kami, dan Engkau meluputkan kami dari segala masalah yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami. Haleluya. Amin.
Dan selamat malam. Sebelum kita tidur, mari kita berdoa terlebih dahulu, membaca firman Allah, dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah. 1-2 ayat dalam hidup kita, semoga Tuhan dipermuliakan. Dan di listriknya kita boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, memuliakan Tuhan, dan kita mengagungkan